Hakim, Ya Alim Ya Kabir Ya Alim Ya Qadir Ya Sami' Ya Basir Ya Latif Ya Khabir, Ya Ali Ya Kabir Ya Alim Ya Qadir Ya Sami' Ya Basir Ya Latif Ya Khabir, Ya Ali Ya Kabir Ya Alim Ya Qadir Ya Sami' Ya Basir Ya Latif Ya Khabir, Ya Farijal Ham Ya Kashifal Gham Ya Man Yahdi Yaghfiru Yarham, Ya Farijal Ham Ya Kashifal Gham Ya Man Yahdi Yaghfiru Yarham, Ya Farijal Ham Ya Kashifal Gham Ya Man Yahdi Yaghfiru Yarham. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya. Fa'alil maqbul, La ilaha illallah, 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 La ilaha. Semoga apa yang kita baca, doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Amin. Selanjutnya seperti yang telah saya bagikan undangan untuk hari ini, rencananya kita akan membahas tentang UTS, ANBK, BKG dan BKKM. UTS alhamdulillah sudah terbentuk kepanitiaannya sejak awal tahun pelajaran. Panitiaannya Bu Umi ketuanya, terus Pak Zainal serta itu sudah dibarukan. Jadi hari ini kita tinggal membahas tentang selebihnya. Pelaksanaannya sudah ditetapkan tanggal 26 September. Terus bentuk soalnya sudah ditetapkan. Pengumpulan soalnya kapan sudah. Terus bentuk penyelenggaraan ujiannya sudah ditentukan pada awal tahun ajaran, yaitu berbasis kertas. Tinggal hari ini pelaksanaan. Kemudian kita bahas tentang ANBK. ANBK ini langsung ditanggapi oleh Pak Husen. Hari Selasa saya bagikan seperti biasa. Surat ini undangan saya sampaikan. Terus hari Pak Husen langsung menanggapi, itu sudah diberi. Itu artinya ya bukan persiapan lagi. Terlambat kita memulai membahas tentang ANBK. Tapi alhamdulillah dari bersih hari kemarin dan hari ini ANBK kelas bisa 8 berlangsung dengan baik, walaupun perangkatnya masih kurang. Perangkatnya kita didata itu kelas 8 yang mengikuti ANBK sejumlah 18 anak. Maka minimal ada 9 perangkat klien, komputer klien yang harus disiapkan sehingga bisa melaksanakan 2 sesi. Yang ada kemarin hanya 7 kliennya, terus dari 7 itu 1 belum bisa dipakai karena operating sistemnya, OS-nya itu Windows 32-bit, harusnya 64 minimal. Memang tidak ada di atas itu 632 dan 64 pilihannya. Untuk ANBK harus 64 sehingga tidak terkoneksi dengan aplikasi ANBK itu. Itu kendala yang saya dapati kemarin. Dan pelaksanaannya ini hari
hari pelaksanaan ANBK sesungguhnya itu hari Senin depan tanggal 19. Tanggal 19 ini kita masih kekurangan, kalau 7 terpakai semua berarti masih kurang 2. Mungkin nanti bisa pinjam laptop dari Bapak dan Ibu guru, barangkali bisa dipakai untuk ANBK selama 2 atau 3 hari itu Pak. Insya Allah 3 hari. Kemudian tentang ANBK itu, sebenarnya ANBK ini banyak juga pertanyaan dari madrasah-madrasah yang lain, apa manfaatnya. Karena tidak ada publikasi tentang ANBK, ya langsung ditentukan oleh pemerintah jurnalnya dan kapan pelaksanaannya. Tidak ada sosialisasi, tidak ada apapun, tidak ada, baik pra pelaksanaan maupun pasca. Jadi pasca pelaksanaan hasilnya apa per murid atau per madrasah itu tidak ada sama sekali. Sehingga madrasah kita pelaksana ANBK ini tidak tahu apa hasilnya, baik atau tidak. Tahun kemarin apa hasilnya, baik apa tidak. Murid saya standar atau di bawah standar atau di atas standar, misalnya tidak ketemu, apalagi per siswa, rata-rata siswa saja tidak ada. Tapi ya karena sudah ditentukan oleh pemerintah untuk dilaksanakan, maka kita ikut melaksanakan. Ini tentang ANBK, jadi sudah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan. Yang sasarannya adalah kelas 8. Ini juga jadi pertanyaan, kenapa kelas 8? Bukan kelas 1 yang baru masuk. Kalau baru masuk kan bisa ditingkatkan, nanti diusahakan. Kalau memang harus ditingkatkan kemampuannya. Kenapa kelas 8? Atau kenapa kelas 9? Kenapa bukan kelas 9? Kalau kelas 9 kan artinya mereka sudah melewati semua tahapan belajar di tingkat MTS, maka bisa dicek, bisa dites berlangsung dengan baik apa tidak tahapan belajar. Nah ini tidak di kelas 8, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang NBK. Tapi ya pertanyaan itu tinggal pertanyaan karena tidak ada jawabannya. Pemerintah, orang Kemenak pun tidak bisa menjawab ini, tidak ada jawaban. Hanya jawaban yang formatif itu, yaitu untuk pemetaan gitu. Untuk pemetaan apa datanya. Kemudian akan kita hadapi juga PKG. PKG ini sudah berlangsung di beberapa madrasah yang lain. Di Rodotul Hasaniyah sudah, kalau di jadwal Rodotul Hasaniyah kemarin, hari ini di Nurul Hidayah. Ini sedang berlangsung di Nurul Hidayah. Pak Wabi sedang ada di sana. Sepertinya PKG ini ya penilaian setiap guru. Setiap guru dinilai mungkin dari perangkatnya. Saya belum membaca apa isinya PKG itu. Rencananya saya print, ternyata lupa kalau laptopnya dipakai untuk IP. Tapi kalau melihat gambar yang ada di share itu di grup MTS di Nurul Hidayah itu ya Pak Wardi ada di depan, terus guru-guru satu persatu mungkin nanti akan menghadap begitu modelnya. Khususnya mungkin nanti guru yang PPG. Mungkin begitu kurang pasti, tapi yang penyampaian dari pengawas bahwa untuk sekolah yang lain
jadwalnya setelah jadwalnya minggu depan itu penyampaiannya. Jadwal pelaksanaan PKG-nya itu minggu depan, minggu setelahnya minggu ini, jadi minggu depan. Hanya tidak memastikan tanggal, hari atau tanggal. Tapi kan minggu depan ada NPK. Ya mungkin pokoknya mulainya minggu depan, apa kita mendapat giliran minggu depannya lagi kurang tahu. Tapi yang penting kita mempersiapkan diri agar ketika saat PKG itu dilaksanakan kita sudah bisa menghadapinya dengan baik. Itu dalam PKG. Sayangnya tidak bisa ditampilkan. Ini ada 2 kali malah yang di-share oleh Bu Arfi itu ada aplikasi PKG. Yang terbaru itu karena yang lama tidak aplikasi yang lama itu tidak berfungsi. Yang sebelumnya sudah dikasih aplikasi oleh Pak Bu Arfi itu mungkin ada, saya belum buka juga yang pertama itu. Tapi mungkin ada keluhan dari masyarakat lain yang tidak membuka itu tidak berfungsi aplikasinya. Akhirnya dikasih lagi aplikasi yang terbaru yang di-share oleh Bu Arfi itu. Master aplikasi PKG yang sebanyak 4,0 MB itu. Saya juga belum lihat itu seperti apa. Itu kira-kira. Pokoknya butuh persiapan. Nanti mungkin Bu Arfi bisa cari informasi PKG ini bagaimana. Seandainya ada Pak Adi enak. Pak Adi kan di Herodotus namanya. Kemarin sudah PKG lah. PKG itu apa itu? Apa akan bisa ada. Kemudian selanjutnya juga tentang PKKM yang masih lama, cuma PKKM ini banyak persiapannya. KM itu biasanya 8 standar pendidikan itu yang diperiksa oleh pengawas. 8 standar itu dan standar pendidik, proses, pembiayaan, apalagi penilaian, 8 itu. Biasanya ini dibagi kepada guru per 8 standar itu dibagi habis kepada semua guru. Siapa penanggung jawab standar ini dan seterusnya. Itu mini akreditasi ya. Mini akreditasi, cuma kalau sarannya pengawas itu ya supaya ditampilkan apa adanya dan adanya apa, tidak usah buat apa tapi membuat yang tidak boleh. Jadi perusahaan misalnya tidak ada, tapi karena akan ada PKKM dibuat lah, diadakan, itu tidak perlu seperti itu. Hanya kegiatan yang memang sudah kita laksanakan, ya itu yang administrasinya dilengkapi dan ya itu administrasi kegiatan yang sudah ada. Itu saran itu agar penilaian itu real, sesuai kenyataan. Karena yang dinilai, yang hendak dicapai itu bukan nilai, tapi perbaikan ke depannya. Jadi dan lagi karena penilaian itu bersifat internal, bukan yang menilai pun pengawas. Yang pengawas itu harusnya ikut bertanggung jawab dengan keadaan di madrasah. Jadi kalau madrasahnya tidak bagus, pengawas itu harusnya ikut merasa bertanggung jawab, ikut merasa malu lah kalau malu. Kalau kita malu, dia juga harusnya malu katanya. Karena itu tampilkan apa adanya, biar bisa diperbaiki. Cuma jangan adanya apa gitu, jangan ya ini dah ya ada ngajinya ada, tapi absennya ada.
Ada absennya tapi tidak ada isinya. Jadi isi nanti. Cuma jangan mengada-ada. Itu tentang beberapa hal terkait dengan apa yang hendak kita bahas sesuai dengan undangan yang saya berikan. Banyaknya. Dan ini di awal-awal karena bayangannya saya print atau saya tampilkan di sini. Saya juga ketika nge-share ini tak tahu bahwa ada simulasi ANPK, makanya saya langsung undang gitu. Saya langsung undang dan tidak nyambung sih karena banyak hal itu, jadi tidak nyambung bahwa hari ini ada ANPK. Kalau tahu sekarang ada simulasi ANPK, tapi tidak saya gagalkan karena memang sudah mendesak. Mungkin itu tentang apa yang hendak kita bahas. Kemudian tentang evaluasi tentang beberapa hal yang sudah kita lakukan, mungkin perlu dievaluasi. Alhamdulillah hari Sabtu kemarin itu sudah dimulai Istighosah sudah dimulai. Terus memang beberapa hari yang sebelumnya, yang dulu di awal September saya sudah nge-share itu apa hal-hal baru yang hendak kita laksanakan di bulan September ini, diantaranya istighosah. Kemudian pembentukan pengurus OSIS, pemilihan pengurus OSIS. Kemudian apa lagi itu ya? Ada apa kayaknya? Yang terlaksana, yang sudah terlaksana istighosah, pembukaan perpustakaan. Mulai dibuka perpustakaan. Yang ketiga, yang keempat entah apa itu. Oh ya, pemilu apa pemilu PSIM? OSIM ini maksudnya, OSIM, organisasi siswa Islam masyarakat, atau OMIM internasional organisasi murid, atau OSIS. Oh ya, pramuka lagi, pramuka. Jadi dulu kita merencanakan pramuka tanggal 14 Agustus bersama dengan Hari Pramuka bisa dimulai. Hingga akhir Agustus belum bisa dimulai karena belum ada pelatihnya, dan rencananya September. Alhamdulillah untuk pramuka ini agar diketahui bersama oleh Bapak dan Ibu guru, sudah ada pelatihnya, dan namanya Mas Kui, Bapak Mas Kui, umur 21 tahun, masih pinjaman. Orang Kaki Padi, tetangganya Pak Mustafa. Dia ngajar di pramuka di SD Mangunarjo 2 dan ngajar di TK. Di rumahnya, di dekat rumahnya ada TK. Ngajar TK. Lagi-lagi. Kalau pramuka di SD Mangunarjo, tapi pagi itu kalau pramuka kan hanya seminggu sekali. Setiap harinya dia ngajar di TK Al-Mubarok. Nah itu mudah-mudahan kehadiran dari pelatih pramuka ini bisa menambah semangat, menambah disiplin anak-anak, menambah pengalaman mereka. Itu mungkin. Jadi mulai besok Sabtu dia sudah ajar. Hanya kita perlu bahas nanti
kan dulu sudah dibahas bahwa pramuka itu langsung setelah belajar, setelah yang pelajaran. Tapi rupanya berbenturan dengan istighosa. Berbenturan dengan istighosa itu bagaimana? Terus kalau dipindah sore, pramukanya berbenturan dengan sekolah sore ngaji dunia. Tuhan sore. Dulu diputuskan hari Sabtu, yang tidak berbenturan itu hari Jumat. Hari Jumat. Tuhan sore. Apa perlu kita rubah harinya? Tapi untuk sementara sampai ada keputusan perubahan hari Sabtu pelaksanaannya sesuai dengan pagi selesai sekolah langsung. Yaitu jadwal istighosa kan 2 minggu sekali. Tapi tetap kan berbenturan. Bisa istighosa mundur sore atau bagaimana? Itu nanti kita bahas. Yang penting informasi tentang adanya pelatih yang sudah menyatakan siap untuk melatih anak-anak tentang kepramukaan. Itu yang targetnya saya sudah sampaikan, bisa ikut jelajah santri tanggal 8 Oktober. Pokoknya berapa kali pertemuan atau menambah hari khusus, targetnya anak-anak bisa ikut jelajah santri. Sekarang kan tanggal 15, sekitar 3 kali pertemuan atau itu sekiranya, dan ya mudah-mudahan bisa. Walaupun tidak semua cabang lomba yang ada itu bisa diikuti, minimal berpartisipasi. Yang pramuka itu kelas berapa? Kelas sudah diputuskan dulu 1, 2, 3. Sudah saya sampaikan ke yang bersangkutan itu 1, 2, 3. Jadi yang dilatih itu 1, 2, 3. Jumlah siswanya nggak sampai 50, jadi dia sudah bisa kira-kira bisa menghandle katanya itu sejumlah anak itu. Itu tentang pramuka, sekaligus evaluasi. Jadi harusnya terlaksana September awal Agustus, baru terlaksana September, tapi tidak masalah karena yang penting akhirnya bisa terlaksana. Kemudian tentang ngaji lagi. Tentang ngaji ini alhamdulillah bagus lah, menurut saya bagus. Cuma siapa yang membina itu perlu diputuskan. Jadi tidak sekedar guru yang ada pokoknya membina. Kalau ada Ahmad ada Fadina. Kebetulan yang setiap hari ada Pak Sagur dan saya itu harusnya harus diputuskan. Itu yang pertama. Yang nomor 2 tentang materi itu sebenarnya terkait dengan pengelompokan. Dengan pengelompokan itu mungkin harus butuh ada pembaharuan, ada evaluasi. Karena kalau misalnya di kelompok yang dianggap lancar A, itu ada yang belum lancar, yang masih perlu diperbaiki tajwidnya, belum bagus, dan belum lancar juga. Ada yang dulu dikelompokkan di kelompok A, putra 2 itu tiba-tiba gabung dengan kelompok B atau C, tidak tahu saya. Itu karena ya tidak ada prosesnya, pokoknya mereka begitu saja. Itu mungkin bisa dipertegas lagi kelompoknya, atau ada bukan kocok ulang, tapi beberapa anak yang dianggap bagus bisa ke A, pindah ke A. Yang di A tidak cukup bagus bisa turun ke B. Tapi tidak semaunya anak.
karena ada anak di A, karena saya ada target tahfidz di A itu minta turun ke B, padahal bacaannya sudah bagus, tapi minta turun ke B untuk menghindari tahfidznya. Jadi bukan kemauannya anak, cuma keputusan dari guru pembinanya. Itu untuk alhamdulillah kelas ada yang tahfidz itu sudah hampir juz 30 targetnya, sudah ada yang hampir 1 juz, sudah dari An-Naba itu sekarang sudah sampai Al-A'la. Kebelakangnya Tuhan kan dia sudah hafal, jadi tinggal 2 atau 2 surat yang harus dihafalkan. Alhamdulillah sudah ada yang 1 juz, anggap 1 juz kata lancar dan bacaannya bagus. Yang lain ada yang sudah sampai al-intitor, takwir, itu kan sudah banyak berarti. Padahal targetnya hanya 5 ayat per pertemuan, tapi ada anak yang setiap pertemuan itu 1 surat. Itu tentang ngaji. Akhir tahun rencananya ada wisuda. Ini bagaimana kalau kelas yang A, yang B dan C juga ada tahfidz, walaupun targetnya berbeda. Misalnya A2 ke belakang. Itu untuk kelas A itu ada buku laporan prestasinya. Ada, jadi tiap pertemuan adalah ada catatan tentang anak itu, khususnya tentang tahfidznya. Ada sudah sampai ayat keberapa, surat keberapa, mengulang atau tidak, itu ada tentang ini agar kegiatan ekstra, anggaplah ekstra, karena tambahan kita sendiri, yang inisiatif kita sendiri yang didasari atas kenyataan bahwa banyak siswa yang belum bisa baca Al-Quran sehingga mengadakan BDA. Jadi pelaksanaan BDA ini tidak sekedar dilaksanakan, tapi menunjukkan hasil yang seperti kita harapkan. Kalau seperti ini caranya tidak diperbaiki, mungkin nanti yang belum bisa baca itu tetap tidak bisa baca. Misalnya Saifuddin itu tidak bisa baca, itu tetap bisa baca nanti kalau itu kedepannya bagaimana tentang evaluasi itu tentang BDA ya. Hal-hal yang lain sudah saya kira mungkin masukan dari Bapak dan Ibu guru. Mungkin saya terlalu banyak ngomong nanti. Bukan rebukan ini. Itu beberapa hal sebagai awal. Pertama tentang evaluasi, ya kita nyambungin tentang evaluasi. Sudah beberapa hal yang sudah dievaluasi tadi. Monggo tambahan dari Bapak Ibu. Ini sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa pramuka ini juga ada hari Sabtu. Istighosah juga Sabtu. Kalau menurut saya, jadi tetap Sabtu, karena memang kegiatan pada Sabtu itu kan sangat sedikit sekali dalam proses belajar mengajar. Jadi paling tidak istighosahnya kita cepat, kita langsung balik sekolah. Ini untuk masalah istighosah. Dan juga istighosah ini sampai 2024. Itu pun juga kalau tidak ketemu dengan tanggalan merah, tidak ketemu dengan kegiatan fakultatif yang lain, ini bisa-bisa sampai 2025. Nah, saya kemarin memang sempat membaca apa yang dikirim oleh kepala sekolah agar disilang katanya gitu. Saya juga bingung, dia tak nerok ke juga jadwal itu nyerok kanak-kanak jadwal, tapi saya sudah cek semuanya. Nanti kalau disilang ngobrol anak-anak. Jadi mohon maaf Pak Kepala, apakah memang perintah itu masih berlaku untuk ke depan? Ini. Jadi
kayaknya memang begitu, ini panjang sekali ini untuk perputaran daripada jadi memang saya, kenapa memang saya sebenarnya sama pikirannya dengan Pak Kepala kemarin, tapi saya bilang ke yang buat itu, tolong tidak usah disilang, karena nanti jangan-jangan kelas 3 ini tidak kebagian kalau disilang nanti. Jadi kelas 3 duluan, baru nanti kelas 2, ya kelas 2 baru nanti kelas 1. Kemudian istighosah itu kan apa memang perlu absen sebagai bentuk kegiatan pembiasaan atau bagaimana untuk istighosah. Kemudian nanti petugasnya, apakah memang petugas itu dibagi? Tapi kalau menurut saya petugas yang ada guru di Sabtu itu saja sudah mungkin. Kemudian kegiatan yang dibaca oleh Pak Kepala apa saja, kemudian dikasih alokasi waktu itu sampai ya berapa menit atau 1 jam atau berapa, dan saya mohon juga petunjuk yang dibaca petugas dan juga alokasi waktu dan yang lain sebagainya. Terima kasih selaku koordinator daripada istighosah. Ya, sejak dilaksanakan alhamdulillah sudah, hanya sayangnya saya tidak bisa hadir kemarin. Sebenarnya mungkin hadir kalau sore itu, tapi pas itu ada pekerjaan jadi saya tidak bisa langsung datang, dan saya tidak tahu kalau hari itu, saya kira minggu kedua itu minggu depan, Sabtu depan. Jadi tidak bahkan sebelumnya saya sudah ngomong ke Pak Husein untuk buat banner untuk istighosah bersamaan dengan banner KKM ini, apa KKM nanti saja dari KKM tidak usah istighosah itu, tapi nanti sudah mendekati acara. Saya membayangkan acaranya itu Sabtu depan, bukan Sabtu ini, Bukan, itu lagi. Sabtu, maksudnya Sabtu kemarin itu menurut perkiraan saya Sabtu depan ini, besok lusa, bukan Sabtu kemarin, sehingga saya tidak bisa hadir. Alhamdulillah tapi sudah bisa dilaksanakan, tidak harus ada saya kan, tidak harus ada saya. Dan untuk jadwal itu kalau semua dibuat jadwal nanti bukan kelas 1, kelas 2 itu Pak. Nanti pada saatnya mereka sudah kelas 3. Jadi kelas 1 sesuai jadwalnya, pada saatnya itu nanti sudah kelas 3, bukan kelas 2 Ya. atau bukan kelas 1. Jadi kalau memang kelas 3, khusus kelas 3 saja, maka tidak usah dibuat jadwal kelas 2 dan kelas 1. Karena khusus nanti ketika kelas 3 mereka dibuatkan jadwal. Dan kelas 3 pun tidak mungkin kalau sesuai jadwalnya kemarin itu ya tidak tercover semuanya. Karena ada yang ketika mereka kesempatan sudah kelas 1 SMA. Kalau lihat tanggalnya yang kemarin itu tahun berapa ya? 2024, ada yang 2024 kelas 3. Itu ada, jadi tidak semua kelas 3 bisa menjadi tuan rumah itu. Jadi monggo tapi di awal bayangannya kita itu melaksanakan istighosah bukan kelas 3 tapi semua siswa. Nah tentu kelas 3 prioritas karena mereka akan segera keluar dari madrasah ini, biar itu merasakan. Tapi tidak harus kelas 3 terus. Kalau disepakati hari ini kelas 3, monggo dibuat jadwal kelas 3. Yang penting catatan yang dulu saya sampaikan itu menyebar di satu daerah saja. Jadi blok sana sudah, misalnya nanti blok timur, blok selatan, blok utara, blok mana gitu. Itu catatan yang paling penting itu, sehingga PR-nya bisa menyebar ke mana-mana. Itu monggo disepakati kalau khusus kelas 3 berarti.
Hanya kalau bayangannya ketika kelas 2 itu yang hadir kelas 2, yang kelas 3 yang hadir kelas 3. Kelas 1 yang hadir kelas 1 yang wajib hadir. Itu pertimbangannya. Kalau mau diganti jadi khusus kelas 3 tidak disepakati tadi. Dari awal itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh usul saya ingin ada edaran ke anak-anak khususnya kelas 7-8 tentang ekstra wajib. Jadi mereka disuruh milih mau ekstra apa. Misal di sini yang ada sudah poli, misal saya nanti mau menambahkan atletik karena saya pelatih atletik di kota, jadi enak pantauannya. Nah, sekalian akhirnya untuk menyiapkan kesenian tes itu. Kalau saya ngomongin olahraga ini semua. Nanti kalau yang seni juga mau disiapkan sejak awal juga, mungkin formulanya seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Ya. Bahwa di hari Sabtu itu ada 3 kegiatan: pramuka, istiqosah, dan poli. Dan sudah dipertimbangkan tadi Pak, terutama oleh Pak Wali sudah ditimbang. Itu kegiatannya kelas apa yang poli itu kelas yang 2. Jadi dan tidak semua siswa ikut poli. Itu pertimbangannya. Jadi tidak berbenturan dan tidak mengganggu. Dan kalau memang menurut Pak Mustafa itu mengganggu, mungkin ada berapa Pak anak yang itu kelas 3? Kelas 9 itu Sabtu kemarin kan ada yang itu ada 8. Oh lumayan ya. Iya, laki-laki. Kalau yang putih nggak ada. Ya, tapi saya kira tidak berbenturan. Kita jalani dari luar. Ya kita jalani. Mudah-mudahan ya tidak berbenturan. Artinya tidak. Kalau berbenturannya tidak, karena ada jeda 1 jam, ada 1 jam setengah itu. Tapi mungkin capek, jadi alasan mereka untuk tidak hadir bisa jadi. Itu jadi pertimbangan. Tapi kita jalani dulu ya. Dan untuk pramuka pun itu mungkin berubah. Yang khususnya terkait dengan pelatihnya. Itu dianya masih kuliah, ambil kelas karyawan katanya. Jadi ada perkuliahan, mungkin ada perkuliahan Sabtu. Mungkin. Jadi saya sudah juga memikirkan alternatif hari lain untuk kegiatan pramuka hari Jumat sore. Dan kira-kira itu. Jadi pramuka pun itu tidak mungkin jadi berubah. Kita sesuaikan untuk sementara itu baik. Sementara itu. Tentang edaran ya harusnya kan ada edaran ke wali murid untuk kegiatan ada ekstrakurikuler wajib, ada pilihan. Yang pilihan itu silakan mereka milih. Biasanya ada olahraga, ada seni, Pak ya. Tapi yang banyak ada. Yang penting yang ada saja. Yang olahraga saja. Kalau seni apa kita itu? Hadro. Hadro Pak. Seniwati. Hadro Pak. Iya, kalau pilihan kan tidak hanya satu Pak. Kalau satu tidak pilih, bukan milih harus itu. Jadi misalnya olahraga ada catur, misalnya ada catur, ada voli. Ini ada hadroh, ada ketipu. Bisa milih, saya milih hadroh, yang ini saya milih ini, yang sini, yang olahraga saya milih catur atau voli, ada pilihannya. Minimal 2 pilihannya itu. Kalau satu bukan milih, nodong. Alhamdulillah sudah banyak yang
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Shiratal anbiya wal mursalin wasyuhada'i wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil